Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa jami'il ulama wal auliya wal masyayikh, khususan Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani wa Abu Ya Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani wa isani ilal mu'alif Abdul Qarib Al-Mujib amadanallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah Masjid Al-Huda Parit Benut Karimun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kajian kita fikih kurban terakhir, maksudnya finishing fikih kurban, bab yang akhir. Sampai kepada sekarang qaul musannif wa ya'kulu minal udhiyatil mutatawwi biha ay thulusan alal jadid. Kemarin pembahasan terakhir wala ya'kulul mudahi syai'an minal udhiyah al-mandurah. Orang yang berkurban itu tidak boleh makan daging kurban nazarnya, tak boleh. Kalau dah nazar dagingnya, kita orang yang berkurban tak boleh ikut makan, tak boleh. Semua harus disedekahkan. Tetapi wa yaqulu minal udhiyatil mutatawwi biha sulusan alal jadid. Tetapi kalaulah sedekahnya udhiyah, kurbannya itu kurban sunnah bukan nazar, maka orang yang berkurban ini secara aturannya ini, aturan standarnya, dia makan sepertiganya. Ini standarnya sepertiga. Maksudnya kurang boleh, lebih pun sebetulnya boleh, tapi ukuran standar proporsionalnya sepertiga untuk dia makan. Alal jadid menurut kaulnya, pendapatnya Imam Syafi'i yang jadid, yang baru. Wa amma thulutsani faqila yatasaddaqu bima wa raja an-Nawawi fi tasil tambih faqila yuhdi thulutsan lil muslimin al-aghniya wa yatasaddaqu bi thulutsin alal fuqara min lahmiha. Jadi sepertiga untuk yang berkurban. Kemudian Imam An-Nawawi mengatakan yang 2/3-nya lagi, sepertiganya disedekahkan untuk orang yang kaya-kaya yang mampu-mampu, sepertiganya lagi untuk para fuqara, orang-orang miskin. Itulah kalau kita nak bagi kurban secara proporsional. Sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk orang kaya, orang mampu, sepertiga untuk fakir miskin.
Itu. Adapun nanti yang berkurban ta'ala aku sikit aja, ini sedekahkan aja, itu dia sudah memang bagusnya memang seperti itu. Tapi kalau dia nak sepertiga, memang daging dia punya. Tinggal mau tak panitia menyembelihkan, nanti sepertiga aku ambil Pak, boleh tak? Maksudnya deal tak? Gitu. Banyak betul. Ya kalau tak ada kesepakatan, ya sembelih sendiri. Gitu. Umpamanya, iyalah tak apalah, ini kan memang bapak punya, sudah nanti saya kasih sepertiga. Ini namanya kita nolong orang. Kita panitia itu nolong orang beribadah. Nolong orang beribadah. Kalau memang dia nak betul ngambil sepertiga, kasihkan. Memang dia punya kurban. Secara hukum fikih pun memang sepertiga. Dan yang dikasihkan itu memang lembu dia, kambing dia, bukan lembu orang, bukan kambing orang. Makanya ketika kita menyembelih itu, kemudian kita potong-potong, maksudnya kita pisahkan. Dalam arti apa? Ketika ada orang berkurban, dia nak ambil sepertiga hak daging kurbannya. Kalau udah dicampur jadi satu, sembelih potong-potong tumpuk, sembelih potong-potong tumpuk, sembelih potong-potong. Macam mana dia nak dapat sepertiga? Barang dari tumpuk macam gini. Entahlah, manalah kami tahu barang tu dah numpuk macam gitu, kena sepertiga macam mana? Yang salah siapa? Teknisnya ketika memotong itu yang salah. Mestinya ini kambing bapak Fulan. Berarti diambilkan. Kalau dia memang minta sepertiga, minta jatah berapa sepertiga, ya sudah diambilkan dulu sepertiganya. Sepertiga bukan harus ditimbang betul macam orang nimbang emas, ya tidaklah. Matang telur pasnya sepertiga, tak gitu. Ya kira-kira gitu, kira-kira. Jadi sebetulnya begitu, sepertiga ini kambing dia, ambilkan sepertiga. Terus ambilkan untuk fakir miskin sepertiga, sisa untuk orang yang kaya, orang yang mampu. Berapapun jumlah fakir miskin, itu mestinya jatah mereka itu yang standarnya itu sepertiga. Berapapun jumlah fakir miskin itu. Ya, kita sekarang kan tak ngitung itu. Kita tak ngitung pembagian kebanyakan gitu. Kita ngitung pukul rata aja. Ini berapa kakak kan gitu saja. Berapa kakak nih kampung ini? Umpamanya 200 kakak. Dah kita bagi 200 plastik. 200 plastik, satu plastik umpamanya 1 kilo. Pukul rata 1 kilo semua. Fakir miskin di situ ada 10 orang. Di antara 200 kakak itu ada 10 kakak yang miskin. Kalau lah 200 kilo, itu sepertiganya berapa kilo? Anggaplah ibarat gampang kita hitung 210 kilo. Berarti sepertiganya berapa? 70 kilo. Tapi ini berhubung dibagi 20 plastik, fakir miskin di pukul rata, dia sekilo, jadi cuma dia dapat 10 kilo saja. Jumlah kakak kita hitung biar gampang, 210 kakak. Dagingnya 210 kilo. Umpamanya begitu. Kita untuk mempermudah pembagian aja. Mestinya kan fakir miskin ini secara proporsional 70 kilo dia. Berapapun dia orangnya. Kita memang harus banyakkan dia orang. Memang ini jatah dia orang. Tetapi ketika kita kepukul rata 210 kilo, 10 kilonya saja yang ke fakir miskin. Itu ada sepertiganya tak? Mana ada sepertiganya, masih kurang 60 kilo lagi. Ini yang lebih, ini semua untuk orang yang mampu, orang yang kaya. Jadi kita ni kalau hitung-hitungan kita sangat tidak bijak dan lebih bisa dikatakan kita zalim dengan orang-orang fakir miskin. Mestinya mereka kita utamakan. Berhubung kita pakai pukul rata saja, dia 10 orang dapat sekilo seorang, jadi cuma 10 kilo saja dari 210 kilogram daging. Mana sepertiganya? Tak ada. Mestinya berapa? 70 kilo dia orang punya. Kita orang banyak, 200 kakak. Ya sudah, karena memang bukan hak kita aslinya nih, ya sudah setengah kilo seorang, keberkahan saja. Keberkahan. Kalau engkau nak kenyang tiap hari makan sate kambing, engkau bisa beli tiap malam, engkau belilah, tak usah nunggu Idul Adha. Kau bisa. Fakir miskin tak bisa, Pak. Kalau tak Idul Adha tak makan daging dia orang. Mana nak makan daging dari mana?
Tak bisa. Ini yang tiap hari bisa nyate pun nak jatah desa bahkan lebih banyak. Kacau betul lah. Mentang-mentang daging gratis, ya tak? Nah, jangan gitulah, tak boleh gitu. Kita nih jadi orang apa nih? Ya semuanya kita nih harus gimana ya? Niatkan ini semuanya untuk ibadah, untuk ibadah, untuk ibadah gitu. Jadi hati ini tenang, tak ngaruh. Tidak ngaruh kita. Tuh. Sekarang contohnya begitu sajalah. Jadi oke lah kalau umpamanya, cobalah kalau kita hitung dia 10 orang, kalau 70 kilo 10 orang, berarti satu orang satu kakak berapa dia dapat? 7 kilo. Berapa? 7, bentar. 10 orang 70, ya 7 kilo, ya kan? Satu kakak dia dapat 7 kilo. Itu kalau kita betul-betul nak bagi sepertiga, kalau dia 10. Oke lah, umpamanya dia 20. Di 20 berarti satu kakak 3,5 kilo dia. Oke? Anggaplah 20 kakak ni yang fakir miskin, berarti dia orang dapat 3,5 kilo. Ini kalau nak betul-betul proporsional. Berarti sisa dia ada 190 kilogram. Ini bagilah untuk yang berkorban, untuk yang orang kaya-kaya. Kalau tinggal berapa kakak tuh dibagi. Dapat satu kakak 1 kilo. Ya sudahlah. Apa pula kau nak apa nama dia ni nak ngiri? Tak boleh ngirilah. Kau suruh jadi orang miskin tak nak. Tapi kalau pas pembagian untuk orang miskin kau nak sama. Memang susah. Udahlah kau aja yang miskin lah kalau gitu. Itu tak mau dia. Nah, itu begitu. Nah, sebetulnya begini, yang paling penting itu ini standar pembagian secara proporsional, Pak ya. Maksudnya standarnya gitu. Ada standar pembagian yang keterlaluan. Apa keterlaluan ini? Gini. Dia kurban. Kemudian kebanyakan dagingnya dia makan dia sendiri. Diambilkan sedikit, sekilo aja lah, mana fakir miskin, kasihkan fakir miskin. Lain tuh dia embat habis dia. Sah. Karena ada daging yang sampai ke fakir miskin. Ini tapi namanya melampau. Kau ini korban habis kombat sendiri dagingnya. Ini tapi dah kasih fakir miskin walaupun sedikit. Iya, itu pembagian itu, Mas. Kalau secara fikih sah, tapi bakhil. Itu aja lah. Bakhil. Jadi itu yang paling melampau di dalam pembagian. Kalau hanya secara fikih ya sah-sah saja. Yang tadi standarnya itu sepertiga. Yang terbaik, yang terbagus macam mana? Aku sedekahkan semuanya. Aku minta 3 potong saja hatinya. Ini yang nomor 1. Jadi intinya apa? Di dalam pembagian hewan kurban itu yang menjadi satu yang harus diperhatikan, menjadi syarat wajibnya, yaitu daging setiap hewan kurban itu wajib ada yang sampai ke fakir miskin. Wajib. Per hewan, bukan per masjid. Per hewan, bukan per masjid. Sekarang kan dia per masjid, bukan per masjid, per hewan. Maksudnya apa? Ini ada lembu 5, berarti setiap dari lembu 5 ini dagingnya ada yang diambil untuk fakir miskin. Bukan per masjid. Kalau per masjid macam apa? Pokoknya potong tumpuk aja, yang penting fakir miskin bagi sudah. Itu namanya bukan gitu. Tapi menjadi satu syarat, setiap hewan itu Pak harus ada daging yang sampai ke fakir miskin. Standarnya sepertiga, melampaunya sekerat, yang bagus kasihkan semua untuk fakir miskin, cuma diambil sedikit saja. Jadi itu 3. Karena ini sifatnya di situ pembagian sepertiga itu pun tidak wajib. Yang wajib itu intinya fakir miskin harus dibagi, itu yang wajib. Sikit banyak, yang penting dibagi. Kalau sikit sangat melampau, kalau banyak bagus. Tengah-tengah sepertiga bijak, gitu dia. Intinya gitu. Jadi kita nanti begitu. Yang harus dipastikan, yang terpenting pokoknya nanti biasanya berapa lembu dapat sini Pak Ketua? Tahun kemarin berapa? Lembu
2 lembu. Kambing? 2 lembu kira-kira ada berapa kilo daging? Daging berapa kilo keluar ketemu dia? Hah? 140. 140. Kakak dia berapa? Hah? 300. Daging dia 140. Nah, satu catatan lagi. Pembagian hewan kurban tak wajib rata. Yang wajib pikir fakir miskin harus dikasih. Rata tidak wajib. Rata tak wajib. Tidak ada wajib rata. Enggak wajib rata. Yang wajib fakir miskin harus dikasih. Nah, itu. Sekarang 140, kakak dia 300. Orang termasuk miskinnya berapa? Kira-kira lah 20 pas 20. 140 kalau kita ambil 1/3, anggap berapa tuh? 140. Angka 150, 50 kilo, 40 kilo. 40 kilo lah katakan. Itu agak 40-45 kilo dia. Itu standarnya. Itu dia untuk dia 20 orang. Berarti satu kakak 2 kilo. Satu kakak. Ngapa ngiri? Memang dia punya. Apalah pula nak ngiri? Memang mereka punya tu. Mak, aku 1/2 kilo aja. Engkau miskin. Kalau kau miskin aku tambah. Begitu. Kau miskin? Perlu dipahami bahwa sesungguhnya sedekah kurban ini ibadah. Ibadah bukan ajang bagi-bagi daging tok, bukan. Yang tak dapat memang kau kaya, kau tak usah ini, orang nak sedekah kau nak maksa pula nak minta. Tidak bisa. 300 kakak pak, 140 kilo fakir miskin dulu kan. Anggaplah 40 kilo dikasih fakir miskin sudah. Biar dia satu rumah 2 kilo. Yang 100 kita seperempat pak, berkah. Itu yang betul gitu. Mak coba bagi pukul rata. Fakir miskin berapa dapat? 1/2 kilo ya? Tak sampai 1/2 kilo kata dia. Mak, 1/2 kilo tulang ni sini ni tulang apa nama dia ni belum tulang dekat lutut dia. Kata 1/2 kilo sumsum. Kata dia sumsum tulang aja dikasih. Setahun sekali dah dapat sumsum tulang. Lah sudah. Mana 1/3-nya di mana perginya? Itulah masuk ke kulkas ini yang repot. Itu perlu diperhatikan. Jadi kita juga harus ngasih pemahaman kepada masyarakat bahwa jangan jadikan ibadah kurban ini ajang untuk kita bilang ini ngambil berebut daging. Jangan. Ini orang sedekah. Ibadah kurban yang paling utama itu kurban yang paling banyak dagingnya sampai ke fakir miskin. Itu yang paling utama. Paling utama pak. Mana di antara kurban yang paling utama? Mana yang hewan tu dagingnya paling banyak dikasihkan fakir miskin? Karena itu tujuan utamanya. Makanya yang paling afdal semuanya disedekahkan ya ke fakir miskin. Kemudian dia cuma ambil sikit. Itu yang paling utama. Tapi umpamanya pak, saya tak mengajarkan tak betul. Bukan, saya cuma hanya mengajarkan secara fikih saja. Umpamanya ini orang motong kambing. Motong kambing untuk apa? Sembelih di kurban. Kambing potong 2. Dah, separuh diambil, separuh bagi. Untuk siapalah pakai miskin. Atau tak, dia potong kambing, kurban, ambil dia paha, satu, kasihkan fakir miskin. Itu secara itu dasar. Secara secara fikihnya sudah sah. Itu lebih bagus daripada hewan tu disembelih tapi dimakan orang kaya semua. Bagus dia makan memang banyak, tapi ini ada yang satu paha atau apa dikasihkan fakir. Ini sudah jelas.
Jadi sisi ke fakir miskin ini yang tidak boleh ditinggalkan. Itu begitu. Jadi nanti ini ada lembu berapa nih dah dapat nih? Belum? 3. Tambah banyak pula. Sini. Sip, ini 2 orang 1 ekor. 1 keluarga 1 ekor. Mantap. Itu begitu. Nah, itu gitu. Atau nanti yang bagus ya keluarga itu minta hatinya. Hatinya yang diminta, hati lembu yang dikurban, bukan hati lembu orang. Itu sunnah Rasulullah ngajarkan. Di situ ada keberkahan. Berkah itu apa? Macam-macam. Bisa berkah itu orang makan tuh jadi sehatnya lah dia. Jadi dia istiqomah, dia ibadahnya ringan, tidak mudah terjerumus kepada kemaksiatan. Itu namanya berkah. Karena ini kurban. Kurban itu kan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kurban itu bukan hanya sekedar sedekah daging, bukan. Ibadah kurban itu ada proses penyembelihannya. Membagi daging ini urusan berikutnya. Dulu di zaman Nabi Adam tak ada bagi-bagi daging kurban tuh. Kurbannya ada tapi bagi-bagi daging tak ada. Jadi kurban itu sebetulnya penyembelihannya ini. Itu ibadah tersendiri. Mengalirkan darah itu penyembelihan. Kenapa? Ini disembelih sebagai persembahan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Jadi itu sudah ibadah tersendiri. Terus dagingnya mau kemana? Ya, lebih diprioritaskan kepada fakir miskin. Zaman Nabi Adam kurban ada, tapi tidak disalurkan kepada fakir miskin. Dilahap oleh api turun dari langit. Jadi Qabil dan Habil kurban, kan? Jadi si Qabil ini petani buah-buahan, si Habil peternak. Jadi disuruh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika terjadi perselisihan antara Qabil dan Habil nih, masalah saudara perempuan ini. Kalau dulu kan nikahnya tuh diceng, silang. Yang lahir kembar laki-laki perempuan nggak boleh menikah dengan saudara kembarnya, harus diceng dengan yang lain. Saudaranya si Qabil ini lebih cantik daripada saudaranya, terpaksa harus diceng. Secara hukumnya dulu tuh diceng, tak boleh kau kawin saudara kembar sendiri, tak boleh. Kok gitu? Yang dulu kan belum ada siapa-siapa. Dulu Nabi Adam tuh tak punya besan. Nabi Adam mana punya besan? Tak punya besan. Bapak punya besan kan? Nabi Adam mana punya besan? Dia ngawinkan kan, memang dia manusia pertama, istrinya juga wanita pertama. Kemudian dia menikah, punya anak, nak besan siapa? Ya tak ada besan lah. Menikahkan antara kakak beradik, cuman bukan dari saudara kembar yang lahir. Kalau lahir laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, ini tidak boleh menikah satu kembarannya. Jadi harus disilang. Saudaranya Qabil ini lebih cantik, dia nggak mau. Ini saudaraku lebih cantik, tak mau aku. Disuruh disilang, tak mau dia. Akhirnya terjadi perselisihan, disuruh kurban seperti itu. Siapa yang kurbannya diterima? Si Qabil ini petani buah-buahan, ternyata yang disedekahkan tuh buah-buahan yang bukan yang super. Kalau musim durian sekarang ini dana habis, tapi bukan durian yang bagus-bagus. Yang ada mengkal dia, yang nampak ada titik hitam, mungkin busuk dalam, agak keriting sikit. Ini disedekahkan. Yang bagus-bagus jual. Jelek-jelek kasihkan sedekah. Alah, ini susah. Sayyidina Habil dia cari hewan ternak yang paling gemuk, ditaruh di lapangan. Yang diterima adalah nanti kurban yang diambil, disambar oleh api dari langit. Kemudian tiba-tiba turun api itu dari langit, turun, disambarlah hewan kurbannya si Habil tadi. Hewan hilang, tak ada pembagian dah, daging habis, dibawa oleh api dulu. Jadi intinya kurban itu bukan hanya bagi sedekah daging. Kalau gitu pergi aja ke pasar, beli daging kambing berapa kilo? Duit 3,5 juta.
Pergi ke toko daging, Pak, beli daging 3,5 juta. Dah senang. Bagikan 30 plastik. Berapa? Bagikan. Tak sama. Kurban itu lebih afdal daripada sedekah. Orang punya uang 3 juta rupiah, disedekahkan ke fakir miskin. Cari umpamanya fakir miskin 15 orang. 15 orang dikasih 200.000, 200.000, 200.000, 200.000. Lebih bagus dia kurban, duit 3 juta digunakan untuk kurban, kemudian itu dagingnya dibagikan ke fakir miskin. Pahala kurban ini sendiri bagi ke fakir miskin sendiri. Di situ nilainya kenapa kurban itu afdalu minas shadaqah. Kurban itu lebih utama daripada sedekah. Sama-sama. Kalau pas kurban dia bagikan daging umpamanya 30 kilo, dengan dia pergi ke pasar beli daging 30 kilo disedekahkan, tak sama pahalanya. Kau sedekah daging biasa dengan kau berkurban dengan jumlah daging yang sama, lebih utama kurban. Nah, di situ. Kita lanjutkan. Yang mau tanya silakan ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Puasa Arafah. Ya, ya. Ya. Ya namanya orang nih, ini maksudnya ini perbedaan, silakan kita berbeda, tapi jangan berkelahi, itu aja. Itu pertama saya bilang. Iya, oke. Nanti akan saya sampaikan. Saya ngomong gini dulu. Nanti jangan gara-gara puasa sunat kita berkelahi. Ramadan berbeda aja tak ada masalah. Ramadan fardu, Arafah ini sunnah. Puasa Arafah sunnah. Berbeda Ramadan fardu, ibadah itu fardu aja tak ada masalah, apalagi sunnah. Kalau puasa Arafah kita bilang ini adalah satu puasa yang bersamaan dengan para jamaah haji wukuf di Arafah. Itu namanya puasa Arafah. Puasa Arafah itu puasa hari Arafah ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Nah, itu adalah sebagus-bagus hari. Berarti puasa Arafah itu kapan? Ya puasa ketika para jamaah haji wukuf. Nah, ketika begitu, kalau begitu berarti gimana? Ya berarti puasa Arafah itu puasa ketika orang-orang jamaah haji tanggal 9 Zulhijjah Mekah atau Saudi wukuf di Arafah. Karena ibadah haji ini adanya di Mekah, bukan di Karimun, bukan di Jawa, bukan di Indonesia. Jadi kalau untuk urusan itu, kalau saya lebih cenderung mengikuti kejadian di Mekah. Jadi kita ini ikut, katakanlah kalau untuk bab Arafah ini kita ya ikut tanggal Mekah, ikut kejadian di Mekah. Nah, karena umpamanya kalau tidak begitu berarti kita puasa tanggal 9 Zulhijjah Indonesia gitu. Puasa tanggal 9 Zulhijjah Indonesia. Jadi ketika kita puasa memang di Arafah sudah kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Mungkin tukang sapu dah balik. Nah, itu yang jadi masalah. Tetapi terserah, maksudnya bolehlah nak berbeda silakan. Jadi tergantung kepada kita ini kemantapannya di mana. Ini puasa sunnah kok, tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Cuma kalau kecenderungan saya akan, karena ini urusan haji ya tentu kita ikut Mekah, yaitu berarti Arafahnya Mekah itu hari Jumat, berarti kita kalau nak ikut puasa Arafah ya hari Jumat. Kalau kita nak ikut tanggal Indonesia ya berarti hari apa tuh? Hari Sabtu. Nah, hari Sabtu. Sementara hari Sabtu orang-orang haji sudah berhari raya. Dan sebetulnya kalau masalah
kayak seperti itu sih. Ya maksud saya ini tidak perlu kita besar-besarkan juga. Tapi kalau bertanya ya saya jawab. Cuma nanti kan yang bingung gimana? Yang jadi orang lain, kok kamu Arafahnya hari apa nih? Hari Jumat. Hari rayanya hari Ahad. Macam mana? Kan jadi masalah. Jadi masalah jadi. Nah, sebetulnya saya tuh kita 9 Zulhijjah, tapi Zulhijjah ikut Arafah, ikut di Makkah Al-Mukarramah. Makkah Al-Mukarramah. Jadi masalah, tapi tidak perlu dibesar-besarkan, ya. Nak tangan hari Jumat silakan, nak hari Sabtu silakan. Bingung jadinya orang, ya. Ya. Jadi kalau apalagi sekarang ini dunia ini tanpa batas. Ketika orang-orang di Arafah tengok TV itu di Arafah, ya kita puasa lah waktu itu kan. Tapi ketika dia orang dah balik kita puasa Arafah, TV dah lain nampak. Nah, begitu. Maksudnya begitu. Tak apa-apa. Boleh, tidak ada masalah. Puasa sunnah kok. Ya, puasa sunnah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ya, silakan. Lanjut kita. Oke. Kalau ada yang tanya silakan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yabi'u ay yahrumu 'alal mudahi bai'u shay'in minal udhiyati ay min lamia au sya'riha au jildiha wa yahrumu aidan ja'luhu ujratan lil jazzar walau kanatil udhiyati tatawu'at. Haram hukumnya menjual daging kurban atau semuanya, kulitnya, bulunya, tanduknya, kakinya, semuanya haram dijual. Haram dijual bagi siapa? Bagi yang berkurban. Kalau ada fakir miskin, dia dikasih daging kurban. Dikasih daging kurban banyak. Ini masjidnya nih proporsional, nanti betul-betul fakir miskin dikasih dia sepertiga. Kaget dia, tahun ini aku dapat banyak nih, 3 kilo. Kulkas tak punya, kata dia. Lah sudah macam mana kulkas tak punya nih? Paling hari ini aku bisa menghabiskan 1 kilo. Biasa 1 kilo 3 hari tak bisa nih. 1 kilo aku nak jual. 1 kilo mau dijual. Silakan. Ngapa silakan? Itu sudah jadi hak dia. Itu sudah jadi hak dia, karena itu dia sudah terima, fakir miskin sudah terima. Yang tak boleh siapa? Orang yang berkurban nih tak boleh jual. Atau panitia yang menjadi wakil orang yang berkurban. Dah kurban kulit tiba-tiba datang tukang kerupuk kulit, kata dia. Pak, berapa nih anunya Pak? Berapalah? Berapa tolak, kata dia. Dijual nanti untuk beli plastik, untuk beli bumbu, untuk beli ini atau lah berapa lah. Haram. Tak boleh, itu haram. Tidak boleh dijual. Yang boleh jual cuman orang yang memang sudah dapat, sudah jadi haknya, sudah jadi bagiannya, terserah. Itu tak ada masalah. Jadi semacam ada orang, pendapat orang lagi nih, tidak boleh menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari, katanya. Urusan apa engkau? Ini kan daging aku punya. Kan? Orang ini udah kasih, mau dibikin dendeng tahun depan nak dimakan, tuh dia punya. Ada apa? Salah paham. Salah paham. Jadi itu salah paham. Tadi tidak ada masalah. Maksudnya bagi yang bersedekah, bagi yang berkurban tuh, kalau bagi orang yang berkurban ini jangan ditahan lama-lama daging tuh. Kalau bagi yang berkurban. Nah, tapi kalau bagi yang sudah terima terserah dia lah. Dia nak bikin apalagi itu namanya abon. Daging tuh banyak dapat dibikin di abon.
1 tahun setengah 2 tahun baru habis makan ya, sikit makan, tak apa-apa, tidak ada masalah. Oke, haram ya. Kemudian juga tidak boleh digunakan untuk upah jagalnya, tak boleh. Sembelih jagal, sembelih kata, ini Pak kepalanya untuk upah, haram, tak boleh. Tidak boleh. Kadang-kadang gitu, atau kulitnya jadikan sebagai upah, atau kepala lembu, tukang jagal ya, kasih kepala lembu dia, ini sebagai upah dia, tak boleh, haram. Haram, karena kalau dibikin upah itu ibaratnya diuangkan kan. Kalau dijadikan upah itu ibaratnya sudah diuangkan ya. Sementara yang namanya kurban 100% sedekah. Kurban itu 100% sedekah. Makanya haram dijual, tak boleh. Itu kadang-kadang yang sering itulah kulit tuh dijual tuh kadang-kadang. Tak paham, kan? Tak, dia kena ngambil, jual aja, kata dia jual. Buat beduk tak? Kalau nak buat beduk tak apa, tapi dikasihkan orang, jangan dijual, tak ada masalah. Gimana? Tidak ada masalah. Maksudnya begini, itu dianggap sebagai pembagian, diberikan kepada apa ya, kaum muslimin lah baliknya tuh kan. Diberikan kepada jamaah, untuk dipakai jamaah, tak apa-apa, tak ada masalah. Umpamanya ada grup kompang, berarti ini dibagikan kepada grup kompang, bukan dijual. Kalau kata grup kompang berapa Pak? Ini 10. Itu tak boleh. Kalau nak kasihkan, ini mereka ambillah. Kau nak bikin kompang, nak bikin apa, terserah kau. Kalau bikin kerupuk pun boleh, aku dah kasihkan kau sebagai wakil daripada orang yang berkorban, boleh, tak ada masalah. Jadi kemudian begini, orang yang orang yang jagal nih, ini ada salah satu kepahaman. Saking salah paham, gagal paham, akhirnya ada satu kejadian. Tukang jagal ni tak dikasih daging. Gagal paham terhadap kasus ini. Jadi di sini kan dikatakan tidak boleh menjadikan daging kurban itu umpamanya dijadikan sebagai upah bagi orang yang jagal, tak boleh. Berdasarkan pemahaman ini, entah mungkin cara menerangkannya keliru, atau yang dengarkan yang ngantuk sehingga gagal paham. Akhirnya ada satu kasus yang tukang jagal ni tak dikasih, tak dapat daging sama sekali, tak dapat. Kenapa? Itu alasannya tak boleh. Ini salah paham. Tukang jagal itu tidak boleh dikasih daging sebagai upah, itu tak boleh. Tapi kalau dia sebagai bagian seperti orang lain, ya tidak apa-apa. Ini sudah dia tambah tak dapat, karena takut dia tukang jagal, takut dianggap upah. Tergantung niat orang panitia yang nak ngasih nih. Kalau panitia ini ngasih, dia memang niat dia nak jadikan upah, jadinya haram. Tapi kalau panitia ini memang ngasih, dia seperti orang lain juga nih, kasih bagian 1 kilo, ya tak apa-apa, itu bukan upah. Kalau nak upah pakai apa? Terserahlah. Apakah pakai infak masjid kalau memang nak diupah. Kalau lillahi ta'ala ya alhamdulillah. Yang jelas jangan diupah pakai daging kurban. Karena daging kurban semuanya 100% sedekah. Ya ibadah, tidak boleh dijual. Kemudian walau kanat al-udhiyati tatawwu'a, walaupun itu kurban sunnah. Ya, walaupun kurban sunnah tetap tidak boleh dijual. Wa yut'imu hatman minal udhiyatil mutatabi al fuqara wal masakin. Dan wajib, ini lagi bahasa dia. Wajib, hatman itu wajib. Itu diberikan kepada fakir dan miskin. Wajib. Saya ulangi lagi. Wajib. Jadi makanya tadi harus dipisah-pisahkan dulu, diambilkan jatah fakir miskin dulu, sembelih,
ambilkan 2 pahanya, ini untuk fakir miskin. Sembelih lagi, ambilkan 2 pahanya fakir miskin. Dulukan supaya ketika daging ini jangan tercampur dulu. Kalau dah tercampur dulu, tak tahu ni kaki siapa, ini tak tahu dah. Tak tahu ni. Sama-sama ini hatinya kambing yang mana, lembu yang mana pun tak tahu. Jadi harus gitu dulu. Jadi yang harus didahulukan, dipisahkan apa? Untuk yang punya kurban, kemudian untuk fakir miskin. Setelah itu onggok-onggok lah, terserah. Setelah itu nak onggok-onggokkan. Yang penting ketika banyak sembelih lembu nih, sembelih lembu, berarti kalau 7 orang siapkan aja 7 plastik. Siapkan 7 plastik. Nanti untuk diambilkan, untuk ini dagingnya orang tuh, hatinya dikasih sikit-sikit. Kemudian untuk fakir miskin. Setelah itu yang lain nak dionggok-onggokkan silakan. Sembelih satu lagi gitu juga. Ambil fakir miskin, ambil yang orang yang punya itu siapa. Sehingga ketika orang itu dia ingin bertabarruk, ya, itu dia makan betul-betul hewan kurbannya sendiri. Lanjut, wal afdalu atasadduqu bi jamiha illa luqman au luqman yatabarrakul mudahi bi akliha fa innahu yusanu lahu zalika wa idza akala ba'dha wa tasaddaqa bil baqi hasala lahu sawabut tadiyah bil jami' wa tasadduq bil ba'd. Yang paling utama disedekahkan semua kecuali 1 suap. 1 suap, bukan 1 kilo. 1 suap. Auluqaman, atau beberapa suap. Sebagai mengatakan 3 suap saja. Berarti kecil lah. 3 kerat. Bukan 3 kilo. 3 kerat saja. Tahu? Itu yang paling afdal. Kaput. Nak tabaruk aja sikit. Tabaruk. Hati dia goreng makan. Tabaruk, masya Allah, luar biasa. Itu yang paling afdal. Sunnah. Ya. Yeah. Boleh dibagi 7, boleh dibagi 7, boleh dibagi 3 dulu baru dibagi 7, boleh. Maksudnya gimana? Karena kan 1/3 untuk yang punya, 1/3 untuk sedekah orang yang mampu, 1/3 untuk fakir miskin. Ini hati, kan? Berarti kita potong 3 dulu. Ini kalau nak pembagian betul-betul, potong 3. Ini untuk yang punya, yang 1/3 untuk fakir miskin, yang 1/3 untuk orang pada umumnya yang mampu. Dari 1/3 ini kemudian, karena sapi 7 orang dipotong 7. Jadi fakir miskinnya pun nyicip hati juga, orang yang mampu kita pun sedekah ada hati. Jadi potong 3, dari 1/3 itu dibagi 7 untuk 7 orang. Gitu tuh. Bisa paham itu ya? Kalau kita bagi 7 habis tuh, fakir miskin ini lembu tahun ini tak ada hati nih, lembu tak sakit mungkin kata dia. Tak, memang diambil semua sama yang punya. Oh ya sudah lah kata dia. Padahal kadang-kadang hati itu termasuk favorit. Orang-orang fakir miskin pun suka gitu. Jadi gitu. Cuma ini geraknya bagus tuh, tak apa. Cuma tadi kesunahan ini sunnah Nabi. Jadi makan hatinya walaupun sepotong kecil. Aku nak mana hati dia, aku tak nak banyak, sikit aja. Gitu. Lebih itu terserah lah kau nak bagi-bagilah. Cuma gitu tuh, kita nak sikit aja untuk tabarruk. Itu maksudnya. Bukan berarti semua hati harus diambil, tidak. Tak, sikit aja. Terakhir, wa idza akal wal afdalu
Fa innahu yusanu dzalika wa idza akalal ba'dha wa tasaddaqa bil baqi hasalahu sabutat. Ya, kalau dia makan sebagian dan mensedekahkan sebagian yang lain, dia tetap dapat pahala kurban. Saya bukan ngajarkan yang tak betul ya. Saya seperti saya bilang tadi, umpamanya orang beli kambing seekor, disembelih sendiri di rumah. Niatnya ini kurban saya. Sembelih set. Dah diambil separuh bagikan. Sudah selesai. Dapat pahala kurban. Makan di separuh kambingnya dimakan, yang separuh dikasihkan fakir miskin umpamanya. Sembelih sendiri di rumah. Boleh dan sah, hukumnya sah, tidak ada masalah. Dapat pahala udhiyah, karena hakikatnya pertama yang namanya kurban itu ya nyembelihnya itu tadi. Masalah pembagian ini urusan kedua. Jadi boleh. Nak umpamanya disembelih sendiri, umpamanya dia anak ambil separuh lah, ya sah-sah saja, tetap dapat pahala. Mungkin kadang-kadang orang berat nak kurban karena dipikir nih kurban nih harus sedekah dikasihkan orang semua, saya cuma dapat sedikit. Saya bukan apa, ini secara pikir boleh ngambil separuh pun boleh, tapi kalau panitia berat ya sembelih sendirilah. Nah kan, nak ambil separuh banyak nak. Itu secara fikihnya saja, bukan saya ngajarkan, tidak itulah. Itu secara fikih boleh. Kemudian wallahu subhanahu wa ta'ala lahu sabutat bil jami wa tasaddaqu bil ba'di. Ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Faslun fi bayani ahkamil aqiqah. Berikutnya adalah tentang hukum aqiqah. Masih kurang 3 menit, silakan yang mau tanya. Akikoh ini kalau sekarang kita baca kan tidak masuk. Jadi menurut saya begitu yang terpenting di antara masalah pembagian hewan kurban. Dan untuk masalah harinya itu sudah kemarin kita terangkan, tidak harus tanggal hari raya Idul Adha, boleh besok dan boleh besok. Masalah penyembelihannya juga sudah kita terangkan, alhamdulillah. Dah tak ada yang tertinggal yang boleh ditanyakan nih. Ke depan masih ada pertemuan lagi, tak ada ya, sudah Idul Adha ya. Malam Senin sudah Idul Adha kedua. Sudah Idul Adha kan? Nah, sudah Idul Adha. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.